Tidak salah kalau Imam Ibnu Rajab lalu menyampaikan kepada kita. Pertemanan itu merupakan sebuah kebutuhan primer manusia. Tapi Imam Ibnu Rajab lalu menerangkan kepada kita. Yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab itu adalah sesungguhnya pertemanan itu setidaknya ada 4 klasifikasi dan 4 jenis. Ya. Nanti jenis yang pertama inilah yang akan menjadi pembahasan sesuai dengan pokok di buku. Tapi kita harus tahu, pertemanan itu ada 4 jenis yang dikatakan dan dijelaskan oleh Imam. Ya. Yang pertama, yaitu adalah teman itu selayak nutrisi. Ya, teman itu selayak nutrisi. Gizi, komposisinya. Ada teman yang kita butuhkan di dalam perjalanan kita. Dan teman itu ada yang pertama, kata Imam Ibnu Rajab itu selayak nutrisi dan gizi. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu tidak ada sangkut pautnya kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya syukur itu kembali kepada diri kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu sebenarnya sedang bersyukur kepada dirinya. Karena kebaikan hidupnya, kualitas hidupnya dimulai ketika mereka senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepadanya. Jangan banyak melihat orang lain, jangan banyak membandingkan kehidupan orang lain. Karena perkara-perkara itu, walaupun memang terkadang kayak perkara mubah, tapi perkara itu bisa merusak bagaimana kesyukuran kita pada kehidupan kita. Ketika kita melihat orang lain, ketika kita membandingkan orang lain, yang akhirnya menjadikan rusak semua kehidupan kita. Ketika kita akhirnya berat untuk bersyukur kepada Allah, karena terlalu banyak membandingkan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana kita melatih hati kita supaya gampang bersyukur kepada Allah. Jangan banyak melihat kehidupan orang. Fokuslah kepada kehidupan diri sendiri. Jangan suka membandingkan kehidupan orang. Janganlah kehidupan sosial media menarik kita setiap hari dan setiap waktunya. Karena sesungguhnya perkara itulah yang akan menghanguskan konsep di dalam hati kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya. Dengan kita tidak terlalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan itulah yang menjadi harapan kita, insya Allah. Amin. Kita tentunya memahami betul bahwasanya hidup itu sederhana. Bahwasanya hidup itu adalah ketika kita memahami dari kacamata iman kita kepada Allah, maka hidup itu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah. Itulah kesederhanaan hidup di dalam kehidupan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ketika menjalani kehidupan dan memberi makna pada kehidupan itu tidak ribet. Karena memang sederhana hidup itu. Hidupmu itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan ibadah kita adalah bagaimana supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Sesederhana itulah kita memulai kehidupan kita ketika hidup itu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun manusia yang mereka terus berupaya untuk mencari keridhaan dari Allah, maka sesungguhnya orang yang mencari keridhaan Allah itu akan merasakan ketenangan. Dia tidak akan pernah merasakan kekecewaan terlalu besar. Dia tidak akan pernah merasakan kegusaran di dalam jiwanya ketika dia itu senantiasa fokus bahwasanya kehidupannya itu adalah bagaimana dia itu mencari keridhaan dari Allah. Orang yang senantiasa pada hidupnya tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mencari keridhaan Allah. Maka dia akan dihindarkan dari berbagai macam kegoncangan hidup. Dia tidak akan banyak kekecewaan yang dia dapatkan di dalam kehidupan. Ketika manusia itu betul-betul tahu, ketika manusia itu betul-betul menyadari. Sekali lagi, hidup itu simpel. Hidup itu mencari ridhonya Allah. Tidak mencari ridho manusia, tidak mencari penilaian baik manusia, tidak mencari kepuasan dari setiap mulut manusia. Karena siapapun yang mampu melepaskan dirinya dari perkara-perkara ini, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan ketenangan pada hidup, dihindarkan dari berbagai macam kekecewaan yang melanda banyak manusia hari ini, disebabkan ketika mereka tidak menyederhanakan hidup mereka untuk mencari ridhonya Allah.
Makanya betul apa yang dikatakan oleh Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar dalam kehidupan. Ketika kita tahu betul bahwasanya kehidupan kita yaitu adalah bagaimana kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga harus paham, mencari keridhaan Allah tidak bisa bermodal dengan kebodohan. Mencari keridhaan dari Allah itu tidak bisa bermodal dengan hanya semangat. Tapi mencari keridhaan dari Allah itu harus bermodal dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita membahas materi ini 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah pada kehidupan ini, menyederhanakan kehidupan kita supaya kita tidak sibuk dengan makhluk tetapi kita sibuk dengan Khalik. Kita tidak sibuk dengan pandangan manusia tetapi kita sibuk dengan pandangan Rabb yang menguasai alam semesta. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyempurnakan pembahasan cukup panjang tentang golongan yang ke-17. Golongan yang ke-17 yaitu adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada orang tua mereka. Karena orang yang berbakti kepada orang tua, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita menuju kepada golongan yang ke-18. Golongan yang ke-18, apabila kita buka di dalam bukunya halaman 317. Kita tentunya paham sekali bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi sebelum kita membahas golongan yang ke-18, orang yang saling mencintai karena Allah, ini merupakan salah satu di antara golongan orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebelum kita membahas panjang lebar tentang masalah ini, kita memberikan mukadimah terlebih dahulu. Maka yang pertama yang kita harus pahami adalah sesungguhnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Karena memang interaksi manusia itu merupakan hajat kebutuhan paling primer pada kehidupan manusia. Yaitu adalah bagaimana setiap manusia itu mereka di dalam kehidupan mereka senantiasa berinteraksi. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mereka bisa hidup sendirian. Karena mereka memang diciptakan oleh Allah, defaultnya, fitrahnya itu adalah bagaimana manusia itu merupakan makhluk yang berinteraksi dan merupakan makhluk sosial. Kita tentunya paham bahwasanya ketika manusia itu merupakan makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan pergaulan. Karena memang sejatinya ini merupakan kebutuhan basic dan kebutuhan primer pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya kita tahu betapa beratnya kehidupan kita apabila kehidupan kita tidak memiliki teman dan tidak memiliki sahabat. Tentunya perjuangan kita di dalam kehidupan itu menjadi berat kalau kita tidak memiliki teman dan tidak memiliki sahabat. Makanya kita bisa membayangkan kita kalau pergi ke gunung sendirian, tentunya sangat tidak terasa nikmat perjalanan kita ke puncak gunung kalau tidak ada teman ngobrol. Kita pergi dari Bintaro ke Bekasi, dari Bekasi ke Bintaro, tidak akan nikmat perjalanan kita ke Bintaro dan ke Bekasi kalau kita tidak punya teman. Tapi ketika ada teman, ada sahabat yang menemani kita ketika pergi ke gunung, ketika kita pergi ke Bintaro, perjalanan itu menjadi berubah rasanya, menjadi nikmat. Perjalanan ke puncak gunung menjadi terasa ringan, perjalanan ke Bintaro menjadi terasa pendek ketika kita memiliki teman. Dan ketika kita memiliki teman ngobrol di dalam aktivitas yang kita lakukan. Maka itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah, betapa besarnya kebutuhan manusia kepada pertemanan dan persahabatan. Islam di dalam Al-Quran itu mengakomodir ini. Makanya kita mendapati bahwasanya salah satu perintahnya Allah di dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita disuruh untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik. Allah tidak pernah menyuruh kita seorang diri. Allah tidak menyuruh kita untuk masuk ke dalam rumah dan hanya hidup sendirian. Allah tidak menyuruh kita untuk pergi ke gua, lalu menutup gua itu dengan batu besar, lalu kita berdiam diri, bertapa di dalam gua itu. Enggak.
Tapi justru Allah itu di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berkumpul sama orang-orang yang solih yang banyak di dalam kehidupan kita bertakwa kepada Allah untuk memberi sebuah penegasan bahwasanya manusia itu tidak bisa sendirian. Manusia itu membutuhkan sahabat. Dan sesungguhnya orang solih pun masih membutuhkan orang lain dalam perjalanan ketakwaan dan ketaatan dia kepada Allah. Ya. Mari kita lihat pada surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah menyampaikan kepada kita pada surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita mendapati pada ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang mereka itu benar. Yang menarik adalah yang dipanggil pada ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti ini merupakan panggilan agung. Karena setiap ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka itu merupakan panggilan agung. Lalu Allah menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di sini kita mendapati ada dua perintah, ada dua instruksi yang datang dari Allah. Yaitu adalah yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, bersamalah dengan orang yang benar. Kalau kita mentadaburi ayat ini pada ayat yang ke-119 surat At-Taubah, kita akan mendapati apa korelasi antara bertakwa dengan berkumpul sama orang-orang yang benar. Maka dijawab oleh para ahli tafsir. Karena ketakwaan kita tidak akan sempurna sampai kita berkumpul sama orang-orang yang benar pada kehidupan kita. Karena apa? Ketakwaan itu salah satu penumpangnya itu datang dari circle orang solih yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan itulah maksud yang Allah sampaikan pada surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya. Makanya Masya Allah, tidak ada Nabi kecuali mereka ditemani dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi Dawud ada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim ada Ismail, ya, Nabi Isa ada kaum Hawariyun. Dan kita pula mendapati Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan 10 sahabat yang dijamin surga. Bersama dengan para veteran-veteran Uhud dan veteran Badar. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pertemanan itu tidak bisa kita skip dalam kehidupan kita. Bertakwa kepada Allah itu penopangnya ketika kamu mendapatkan teman-teman dan sahabat yang benar di dalam kehidupan mereka. Karena bersama dan berkerumun bersama dengan mereka itu memberikan kepada kita ketakwaan dan memberikan kepada kita kekuatan. Makanya Masya Allah ya, orang yang sendirian itu gampang futur. Ibu coba aja, nanti ibu sendirian menjalani apa yang dijalani karena merasa dirinya introvert, lalu tidak mau sama sekali berinteraksi sama orang lain. Orang yang sendirian itu cenderung futur. Karena apa? Ketika turun semangatnya, tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada yang memberikan nasihat, dan tidak ada insight yang dia bisa lihat kalau dia sendirian. Yang dilihat hanya dirinya terus. Tapi ketika seseorang itu bersama dengan orang lain, maka dia bisa mendapatkan kelebihan, dia bisa mendapatkan plus, nilai plusnya. Dia bisa mendapatkan nasihat, dia bisa melihat orang lain, dia bisa melihat role model kehidupan orang lain dalam ketakwaan. Kapan? Ketika dia bersama dan bersuat dengan banyak orang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Iman itu tidak menjadikan kita seorang diri di dalam rumah. Iman itu menyuruh kita. Ketakwaan itu mengkondisikan kepada kita. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan berkerumun bersama orang-orang yang benar. Bersahabat dengan orang-orang yang benar. Karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya akhirnya ketika kita memahami ini, akhirnya kita ngerti. Pantes kalau semangatnya yang ada di dalam Al-Quran dan semangat yang ada di dalam sunnah itu adalah bagaimana kita itu memiliki saudara-saudara dalam iman. Ya. Jadi surat At-Taubah ayat ke-119 ketika Allah menyuruh kita supaya kita bersama dengan orang yang benar, maka ayat ini munasabahnya, relevansinya dengan kita menjumpai banyak hukum di dalam hukum sunnah. Makanya hukumnya sunnah itu selalu mengkondisikan kita itu untuk bersaudara
dengan tetangga kita disuruh baik. Ketika kita sholat disuruh kita itu berdekatan dengan orang yang berdekatan dengan orang yang sholat di samping kita. Disuruh kita memberikan hadiah, disuruh kita memberikan infak, disuruh ketika kita berkata yang baik atau diam, disuruh kita tersenyum. Di situ kita paham kenapa semua syariat itu mengkondisikan kita supaya kita senantiasa memiliki teman dan memiliki persahabatan di luar keluarga kita. Di balik perintah untuk tersenyum, di balik perintah untuk ngomong yang baik, di balik perintah untuk memuliakan tetangga, di balik perintah memberikan hadiah. Karena disitulah kita mendapati Islam itu menyuruh kita, Islam itu meletakkan syariat supaya kita memiliki teman, memiliki sahabat, yang mana ketika sahabat itu nanti difilter pada perjalanan kehidupan kita, itulah yang menjadikan akhirnya kita itu nanti bersempurna ketakwaan kita ketika kita mendapatkan sahabat-sahabat yang membackup kita, membantu kita ketika kita mendapatkan itu dalam kehidupan kita. Ya, makanya Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh pantas ya, kalau ternyata semua kulturnya sunnah itu adalah kita disuruh nyari saudara. Kita disuruh nyari saudara. Karena di antara orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, ada di antara mereka yang kelak nanti menjadi sahabat untuk kita. Karena pada dasarnya kita paham di situ. Karena memang tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah seorang diri. Ya, di balik kita disuruh ngaji, ada sahabat yang kita temukan di majelis taklim. Di balik ketika kita memiliki teman-teman alumni SMA, lalu ada yang klop dengan kita, lalu kita sering berbagi hadiah, ternyata kita mengikat cintanya dia di dalam hatinya, akhirnya menjadi sahabat kita, lalu mendukung kita. Di balik tetangga yang kita muliakan, ada orang yang ternyata nanti menjadi sahabat kita. Di antara orang yang sering kita temui ketika sholat, lalu kita berdekat-dekatan ketika sholat, merapatkan shaf, itu ternyata ada di antara mereka yang nanti akan menjadi sahabat kita. Dan itulah relevansinya. Islam bukan hanya menyuruh bagaimana kita bertakwa dan bersama dengan orang yang benar, tapi Islam itu juga memberikan support. Bagaimana setiap syariat sunnah, bagaimana setiap birokrasi sunnah yang ada di dalam hukum, bagaimana itu bisa menjadikan kita memperoleh persahabatan dari orang-orang yang taat, dari orang-orang yang benar, supaya kita paham bahwasanya di dalam kehidupan ini kita tidak mungkin lepas dari sebuah interaksi di dalam kehidupan, dan interaksi itu merupakan salah satu hajat primer pada kehidupan manusia. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh, berarti Masya Allah ya, berarti ini merupakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di dalam salah satu riwayat, ya, ada salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indah, dan itu menggambarkan bahwasanya Rasulullah pun ya sesuai dengan apa yang tadi kita pelajari di dalam muqaddimah. Makanya salah satu doanya Rasulullah yang indah itu apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya. Makanya kita mendapati perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon cintamu. Ya. Dan aku memohon cinta orang yang mencintaimu, dan aku memohon amalan yang paling kau cintai yang mendekatkan kami kepada cinta. Yang menarik adalah ternyata yang nomor 2 yang menjadi permohonan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan cinta orang yang mencintai Allah. Artinya Nabi itu memohon supaya beliau itu dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang solih. Padahal kita tahu bagaimana Nabi itu adalah orang yang paling bertakwa di antara seluruh manusia. Orang yang paling kuat dalam takwa, orang yang paling kuat dalam iman itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pun Rasulullah masih meminta kepada Allah supaya beliau diberikan cinta orang yang solih. Yang mana beliau meminta itu kepada Allah untuk memberikan kepada kita sebuah penerangan. Karena memang ketakwaan itu tidak bisa jauh dari sebuah persahabatan yang harus kita miliki di dalam membangun ketakwaan kita kepada Allah. Dan itulah sejatinya
Kenapa kita di dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari persahabatan yang harus kita miliki pada ibadah kita kepada Allah. Ya. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang orang yang saling mencintai karena Allah, kita itu harus paham mukadimahnya. Oh, jadi ternyata Islam itu menyuruh kita berbuat baik, ngomong yang baik, itu supaya kita punya sahabat. Dan sahabat ini kita butuhkan dalam ketakwaan. Supaya, sekali lagi, tidak ada lagi orang yang berpikir takwanya dia itu bisa dilakukan sendirian. Tidak bisa. Supaya tidak ada lagi orang yang mengambil kesimpulan yang salah. Bahwasanya mengamalkan sunnah itu bisa dilakukan tanpa bantuan orang. Salah. Supaya orang itu bisa paham bahwasanya menuju ke surga itu tidak bisa dilakukan ketika seorang diri, tapi ketika dia bersama dengan orang yang saling menguatkan kepada Allah. Maka itulah yang sejatinya difahami oleh setiap orang yang beriman. Makanya menarik kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang lebih luas lagi. Kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya kelak nanti di surga ada orang yang mereka memasuki surga bukan hanya karena sholatnya saja. Mereka nanti memasuki surga bukan hanya karena puasanya saja. Ada orang yang nanti memasuki surga bukan hanya karena hajinya saja. Tapi ternyata dalam hadis riwayat Imam Ahmad kita menjumpai ada orang yang mereka nanti memasuki surga itu karena pertemanan dan persahabatan yang dia miliki ketika di dunia. Dan ini semakin menjelaskan betapa besarnya kebutuhan kita kepada persahabatan. Ya, yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat yang sahih diterangkan, ketika manusia memasuki surga ini, saya yakin ibu-ibunya sudah sering mendengar hadis ini. Ketika manusia itu masuk lagi surga, maka mereka berada di dalam kenikmatan surga. Lalu setelah sekian lama mereka berada di surga, lalu mereka itu menanyakan kepada Allah, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mana orang-orang yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, beramal solih bersama kami, ya Allah. Mana mereka sekarang? Lalu dijawab sama Allah, haula'i finna. Orang-orang yang kamu tanyakan, teman-teman yang kamu tanyakan, yang dulu pernah menemani kalian di dalam sholat, pernah menemani kalian di dalam puasa, menemani kalian di dalam amal soleh, itu mereka berada di dalam neraka. Maka akhirnya orang-orang ini ingin sekali supaya teman-teman itu menemani mereka di surga. Allah memberi syafaat kepada mereka, Allah memberikan izin kepada penduduk surga ini untuk memberi syafaat, dan Allah mengizinkan orang-orang itu diberikan syafaat. Lalu penduduk surga itu turun ke neraka, yang mana penduduk surga tidak bisa dibakar oleh api neraka. Lalu mereka mengeluarkan satu persatu orang yang pernah membersamai mereka di dalam ketaatan untuk dikeluarkan dari neraka menuju kepada surga. Ketika Allah mengatakan akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman. Keluarkan itu teman-temanmu apabila teman-temanmu memiliki keimanan seberat sekeping dari dinar. Jadi kalau ada temanmu yang imannya itu sekeping dinar beratnya, keluarkan mereka, masukkanlah mereka ke surga. Lalu penduduk surga itu mengeluarkan itu teman-teman mereka yang memiliki berat keimanan itu seberat kepingan dinar. Lalu ketika sudah dikeluarkan itu ternyata masih tersisa. Tapi apalah daya, teman-teman mereka yang tersisa itu ternyata keimanan mereka tidak mencapai 1 keping dinar. Hanya setengah keping dinar. Lalu para penduduk surga itu ngeliatin teman-teman mereka yang tidak bisa mereka keluarkan. Allah tahu. Allah selalu sampaikan kembali firman yang kedua. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi nisfami sekali dinarin. Maka keluarkan teman-temanmu yang apabila imannya baru mencapai setengah dari keping dinar. Setengahnya aja. Itu pun keluarkan. Akhirnya dikeluarkan. Akhirnya mereka memasuki surga. Hadis ini terkenal. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah arti. Loh, sampai perjalanan ke surga pun, ada orang yang nanti ketika mereka memasuki surga, itu mereka mendapatkan surga. Itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya saja.
Tapi selamatnya mereka dari neraka sampai akhirnya memasuki surga itu ya karena syafaat dari teman-teman mereka, sahabat-sahabat yang pernah mereka berkumpul pada waktu di dunia, di dalam ketaatan, di dalam amal soleh, lalu akhirnya teman-teman mereka yang di surga mencari teman-teman mereka yang ada di neraka untuk dikeluarkan dari neraka dan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan itu menunjukkan kepada kita, apa yang ditunjukkan kepada kita? Itulah dahsyatnya pertemanan yang dibangun di atas. Itulah dahsyatnya pertemanan yang ada di dalam agama Allah. Ya. Maka ini dalil surat At-Taubah 119 dan dalil dalam riwayat Imam Ahmad itu semakin menjadikan kita semakin harus sadar. Hidup tidak bisa sendirian. Jangan individualistis. Jangan egosentris. Lalu kita merasa bahwasanya ketakwaan kita itu bisa kita lakukan tanpa kita berkumpul sama orang. Tidak bisa, tidak bisa. Hatta Rasulullah sendiri ketika melakukan hijrah. Rasulullah itu ketika melakukan hijrah aja bersama dengan Abu Bakar. Ya, setingkat Nabi Isa pun masih ditemani dengan kaum Hawariyun. Ya, setingkat kita menjumpai Nabi Musa pun ditemani Nabi Harun. Kenapa? Karena kita tidak bisa sendirian. Dalam kehidupan kita. Menapak kehidupan itu adalah kita tidak bisa sendirian. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kita ini berkebutuhan besar kepada pertemanan-pertemanan yang kita miliki di dalam menapak jalan ketaatan kita kepada Allah. Kita ini butuh. Ya. Makanya akhirnya kita bisa korelasikan tadi dengan doanya Rasulullah. Rasulullah itu pun masih meminta cintanya orang yang mencintai Allah. Itu hatta Rasulullah. Kalau Rasulullah saja masih meminta cintanya orang solih yang membersamai mereka, yang membersamai beliau di dalam perjuangan beliau untuk menegakkan risalah yang Allah amanahkan kepada baginda Nabi, itu hati itu Rasulullah. Apalagi di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ya. Mukaddimah ini saya sampaikan sebelum kita membahas orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti apa kewajibannya, bagaimana bentuknya. Saya ingin menyampaikan dan menyadarkan untuk kita sekaligus memberikan refleksi dan perenungan. Kita itu tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa sendirian. Ya. Jangan pernah merasa bangga kalau kita itu sendirian. Ya. Karena Allah itu justru menyuruh kita untuk berkumpul, bergaul dengan kebanyakan orang, terutama orang-orang yang benar. Karena pada dasarnya Allah tahu betul, ketakwaan itu tidak akan pernah sempurna sampai kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang benar. Ini yang kita harus paham. Makanya akhirnya kita mendapati, makanya di dalam masalah pertemanan juga kita harus paham ya. Tidak salah kalau Imam Ibnu Rajab lalu menyampaikan kepada kita. Pertemanan itu merupakan sebuah kebutuhan primer manusia. Tapi Imam Ibnu Rajab lalu menerangkan kepada kita. Yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab itu adalah sesungguhnya pertemanan itu setidaknya ada 4 klasifikasi dan 4 jenis. Ya. Nanti jenis yang pertama inilah yang akan menjadi pembahasan sesuai dengan pokok di buku. Tapi kita harus tahu, pertemanan itu ada 4 jenis yang dikatakan dan dijelaskan oleh Imam. Ya. Yang pertama, yaitu adalah teman itu selayak nutrisi. Ya, teman itu selayak nutrisi. Gizi, komposisinya. Ada teman yang kita butuhkan di dalam perjalanan kita. Dan teman itu ada yang pertama, kata Imam Ibnu Rajab itu selayak nutrisi dan gizi. Ini adalah teman dengan kriteria orang yang sholi, orang yang taat, orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah yang disebut dengan teman yang berkategori dan berkriteria. Dia itu selayak nutrisi dan gizi. Kita semuanya harus punya teman ini. Yang pertama ini harus punya. Kita harus punya teman ini. Karena ini merupakan teman yang betul-betul memberikan nutrisi dan gizi. Kita bisa membayangkan kalau kehidupan kita tidak memiliki nutrisi dan gizi. Kita ini condong penyakitan dan berbagai macam penyakit serius itu akan datang menghampiri. Naudzubillah min dzalik. Teman yang
yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, yang pertama teman selayak nutrisi dan teman selayak gizi itu adalah, yaitu adalah teman yang betul-betul memberikan kepada kita ketaatan kita, mendukung kebaikan kehidupan kita, memberikan atmosfer kita untuk terus istiqomah di dalam ibadah kita kepada Allah. Ini teman yang dikatakan sebagai nutrisi dan gizi. Teman kriteria yang pertama ini, minimal kita harus memiliki 40 orang. Minimal 40 orang. Tidak usah terlalu banyak, 40 aja, paling minim. Ya. Yang mana kita betul-betul tahu bagaimana ketaatan mereka, kesolihan mereka, dan bagaimana ketakwaan mereka yang tidak tercampur dengan kesyirikan, maka sesungguhnya kita butuhkan. Kenapa? Mereka yang akan menarik kita menuju kepada kebaikan sebagaimana ketaatan dan kesolihan yang mereka miliki. Makanya bahasa Arabnya teman itu sahib. Kenapa kok di dalam bahasa Arab teman itu sahib? Karena sahib itu sahib. Karena yang namanya teman itu menarik. Teman itu menarik. Kalau teman kita solih, maka menarik kita kepada ketaatan. Kalau teman kita berkriteria nutrisi dan gizi, maka akan terus memberikan kebaikan untuk kita. Nah, kriterianya itu 40. Kenapa harus ada penyebutan kata 40, Ustaz? Karena sesungguhnya ketika kita memiliki teman, kriterianya nutrisi dan gizi yang terus memberikan kebaikan kepada kita, ketika melihat mereka mengingatkan kita akhirat, kalau kita salah, mereka mengingatkan dengan cara yang lembut akan kesalahan kita, mengingatkan kewajiban kita kepada Allah, mengingatkan perjalanan kita adalah menuju ke akhirat. Maka sesungguhnya kenapa harus 40 Ustaz minimal yang harus kita lihat di inbox handphone kita? Kenapa 40 Ustaz? Karena kita harus paham. Kenapa 40? Karena sesungguhnya 40 itu kita mendapati sebuah riwayat dan sebuah hadis. Man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah. Karena kita mendapati perkataan dari baginda Nabi, siapapun yang mati disolatkan 40 temannya yang beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali 40 orang ini bisa memberi syafaat kepada orang yang disolatkan oleh mereka. Ibu meninggal, saya meninggal, ada 40 orang solih yang datang, dia tidak pernah berbuat syirik, yang menjadi teman kita. Dia tahu kita tahu mereka. 40 orang itu berdiri, membentuk 3 shaf ketika mensolatkan sholat jenazah kepada kita. Jumlahnya 40 orang itu memberikan syafaat kepada orang yang disolat. Itu teman sebagai nutrisi. Kita butuh sekali itu. Ya. Ini kebutuhan basic pada kehidupan kita. Makanya minta sama Allah. Ya. Lihat itu handphone kita ini. Mana itu teman-teman yang berkategori sebagai nutrisi dan sebagai gizi untuk kita. Minta kepada Allah. Tidak usah banyak-banyak. 40 aja. Minimal. Tapi itu pun sudah memberikan efek yang luar biasa. Kekuatan yang kita dapatkan kalau kita mendapatkan 40 orang yang taat kepada Allah ini. So, makanya kalau kita merasa belum dapat, cari. Kita betul-betul harus mencari. Dan kita menjemput bola. Untuk bertemu sama teman-teman yang mereka itu bisa menjadi nutrisi dan menjadi gizi untuk kita. Itulah indahnya. Makanya kalau cerita tentang poin yang pertama ini selalu saya ingat itu. Tentang perjalanan Abu Darda itu seorang sahabat Ansor, sahabat besar. Beliau itu masuk Islam itu ya karena sahabatnya. Bagaimana kok seorang Abu Darda itu masuk Islam karena sahabatnya? Karena Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah itu sahabat Ansor yang lebih dulu masuk Islam sebelum Abu Darda. Ketika dia mendapati Abu Darda, beliau masih dalam kondisi jahiliyah dan belum beriman kepada Rasulullah. Abdullah bin Ruwahah itu datang ke rumahnya Abu Darda ketika Abu Darda sedang di pasar. Lalu dia menuju ke satu kamar. Karena di rumahnya Abu Darda radhiyallahu anhu dulu itu ada tempat kamar yang dikhususkan untuk menyembah berhala. Maka Abdullah bin Ruwahah masuk ke kamar itu, menghancurkan semua patung-patung itu, lalu pergi begitu saja. Sempat Ummu Darda yang menjadi istrinya Abu Darda
teriak-teriak ketakutan karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah di antara dua sahabat yang sudah kental selama ini. Tapi ternyata Abu Darda ketika menjumpai kamarnya berantakan ketika Tuhan yang dia sembah itu dirusak sama Abdullah bin Ruwahah, tapi justru menjadi titik kesadaran Abu Darda. Dia berkata, oh berarti Tuhan saya ini tidak bisa sama sekali untuk menolong dirinya. Kalau menolong dirinya aja tidak bisa, apalagi menolong orang lain dan menolong manusia. Dari situlah Abu Darda langsung mengejar Abdullah bin Ruwahah, lalu meminta supaya diantar Abdullah bin Ruwahah ketemu dengan baginda Nabi. Dan akhirnya beriman kepada Rasulullah. Itu disebabkan siapa? Abdullah bin Ruwahah. Dengan izin Allah. Kita juga mendapati di banyak komunitas taklim, ada pengurus taklim itu yang akhirnya mereka jadi orang yang ikut kajian ya karena kesabaran dari sahabatnya. Sahabatnya menunggu. Ya. Ketika sahabatnya menunggu, maka akhirnya sahabat yang satunya ini akhirnya tertarik dan akhirnya belajar ilmu syar'i. Disebabkan karena kesabaran sahabatnya yang lebih solih terlebih dahulu untuk menunggu temannya. Dan itulah nilai kemuliaannya. Ya, saya ingat betul ada sebuah kisah nyata ya. Bagaimana ada dua orang yang telah bersahabat cukup lama, yang mereka senantiasa ikut party-party, mereka kemana-mana dan dugem kemana-mana, sampai akhirnya salah satunya hijrah lebih dulu. Akhirnya dia bertobat dan tidak ingin pada kehidupan semacam itu. Yang satunya masih party-party. Masih dugem-dugem. Yang satunya terus mengirimkan undangan-undangan kajian kepada temannya yang masih party-party. Berulang-ulang ini sahabatnya mendapatkan undangan, tidak pernah merespon undangan tersebut. Sampai akhirnya pada satu waktu ketika sahabatnya yang masih party-party ini jatuh kepada titik nadir, lalu akhirnya dia merenung, lalu tiba-tiba pada saat yang sama bersamaan dia mendapatkan undangan kajian, lalu ikut kajian. Lalu akhirnya menjadi titik awal baginya untuk mengaji dan titik awal baginya untuk hijrah. Disebabkan karena keteguhan dan istiqomahnya seorang sahabatnya yang lebih dulu ngaji dan tidak pernah lelah untuk mengirimkan undangan kajian kepada sahabatnya yang masih party-party. Itu menjelaskan kepada kita, itulah dahsyatnya kalau kita memiliki teman dengan kriteria, kata Imam Ibnu Rajab. Yang pertama itu kriterianya itu kayak nutrisi dan gizi. Maka menguntungkan. Berteman sama orang soleh itu tidak pernah merugikan. Jadi berteman sama orang soleh itu tidak pernah memberikan kerugian kepada kehidupan kita. Makanya betul kata Ibnu Qudamah, adamul istighna bisuhbati sholihin. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah kenyang berteman dan bersahabatkan dengan orang yang solih. Ya. Karena kita mendapati Abu Darda menjadi salah satu sahabat besar di kalangan Ansor itu karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah yang mengajaknya. Dan kita mendapati itulah sahabat. Cita rasa gizi dan cita rasa nutrisi. Memberikan kekuatan untuk kita di dalam kebaikan kita beriman kepada Allah. Kalaupun ada yang salah, mereka tahu cara mengingatkan dengan cara yang lembut. Mereka ngerti bagaimana cara mengingatkan yang lembut dan baik untuk kita. Ya, saya jadi teringat lagi kepada kepada sahabat Salman dan Abu Darda. Sahabat Salman dan Abu Darda itu kan Masya Allah. Sahabat Salman dan Abu Darda ini mereka dipersahabatkan oleh Rasulullah. Kayak Sa'id bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pada saat itu Salman mendapatkan curhat dari istrinya Abu Darda. Istrinya Abu Darda itu berkata, sahabatmu itu kalau malam sholat tidak pernah tidur. Tidak pernah mencampuri saya. Dia sudah meninggalkan dunia. Dan tiap waktu dia puasa. Salman yang saat itu mendengar curhatan dari Ummu Darda. Maka beliau ingin mengingatkan Abu Darda. Tapi dengan cara yang baik. Tapi sebelum mengingatkan, Abu Salman itu meminta izin untuk menginap di rumahnya Abu Darda. Kenapa? Dia ingin melihat buktinya benar atau tidak.
Karena Salman ini termasuk orang yang menghakimi sahabatnya dengan apa yang dilihat, bukan dengan apa yang didengar. Insya Allah. Kan banyak orang tuh terkadang ada orang sudah lama bareng-bareng. Ada satu kabar, dia menghakimi temannya dengan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Menghakimi gurunya dengan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Ini kan kesalahan ini. Salman ini tahu curhatan dari Abu Darda, dari Ummu Darda. Tapi Salman tidak langsung menghakimi, dia pengen tahu dulu. Maka dia meminta izin kepada Abu Darda. Tanpa disadari oleh Abu Darda, Salman meminta izin untuk nginap, untuk melihat betul atau tidak yang diceritakan. Masya Allah, Salman akhirnya nginap di rumahnya Abu Darda. Dan betul ketika habis Isya, Abu Darda langsung bangun habis sholat malam itu cuma tidur sebentar sekali, terus langsung bangun mau sholat malam. Dipegang sama Salman. Mau kemana? Mau sholat. Jangan sholat, tidur dulu. 6, tidur. Saya mau sholat. 6, tidur. Maka akhirnya Abu Darda tidur. Baru sebentar, lubuk, bangun lagi, mau sholat lagi, ditahan lagi oleh Salman. Tidur. Dan itu dilakukan, dan itu terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya ketika di waktu sudah sepertiga malam yang terakhir, barulah ketika Abu Darda bangun kembali, dibiarkan oleh Salman dan mereka akhirnya sholat malam. Lalu ketika paginya habis sholat subuh, Abu Darda balik lagi ke rumahnya Abu Darda. Dan Abu Darda mengatakan, saya puasa, makan. Saya puasa, makan. Saya puasa, makan. Akhirnya makan. Maka setelah makan, barulah pada saat itu Salman itu mengingatkan dengan indah. Sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada istrimu ada hak, pada keluargamu ada hak. Lalu dikatakan oleh Salman kepada Salman Al-Farisi dengan sebuah perkataan yang sangat indah. Fa'ti ulla dihaqqin haqqahu. Berilah setiap hak itu. Berilah setiap bagian itu haknya masing-masing, wahai Abu Darda. Ini menceritakan kepada kita apa? Menceritakan kepada kita, yaitu teman cita rasa nutrisi. Jadi teman cita rasa nutrisi itu Masya Allah. Itu merupakan perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Minimal 40. Minimal 40. Yang kita betul-betul harapkan mereka memberi nasihat kepada kita. Memberikan kebaikan untuk kita. Menguatkan kita dalam perjalanan ketaatan kita. Kita harus punya 40. Jangan hanya mengandalkan istrimu. Jangan hanya mengandalkan anak-anakmu. Istri dan anak itu merupakan kekuatan kita, tapi bukan satu-satunya. Kekuatan kita datang dari 40 orang yang kita berbuat baik untuk mereka, bermuamalah dengan mereka. Lalu merekalah yang tulus datang menyelati kita, dan merekalah tulus yang membantu kita dan menguatkan kita dan memberikan nasihat untuk kita. Dan itulah yang disebut dengan teman cita rasa nutrisi. Ya. Yang kedua, yang kita dapatkan teman dengan cita rasa obat. Jadi ada namanya yang dinamakan dengan obat. Teman selayak obat, kata Imam Ibnu Rajab. Apa itu teman selayak obat itu? Yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu. Yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu saja. Contoh, saya pedagang. Maka ketika saya pedagang, saya membutuhkan orang yang pandai tentang masalah strategi digital marketing misalkan. Saya mendatangi dia pada saat saya lagi butuh. Itu namanya teman selayak obat. Butuh gak kita? Butuh lah. Kita misalkan teman bengkel, misalkan kita punya teman bengkel, mobil kita rusak. Lalu kita memanggilnya, meminta tolong kepadanya untuk menservis mobil kita yang rusak. Itu yang namanya teman selayak, itu teman yang selayak obat. Ya. Yang mana ya kita itu mendatangi mereka pas pada saat-saat tertentu saja, tidak setiap waktu. Ya ketika kita pas lagi ada kebutuhan tentang apa yang kita perlukan, lalu baru datang kepada teman-teman yang sifatnya teman-teman ini adalah teman selayak obat. Ya, ya. Dan ini sangat ini sangat tertentu sekali. Ya. Saya pengen pergi, misalkan saya pengen pergi ke satu tempat gitu, saya kontak teman saya yang ada di sana untuk membantu saya nanti ketika di sana urusan-urusan muamalah dan bisnis saya. Ini teman selasa obat. Ada teman yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, yaitu adalah teman selayak penyakit.
Teman tuh selayak penyakit itu adalah teman yang apabila kita berjumpa dengannya, itu mendatangkan berbagai macam kegelisahan dan keresahan dalam hidup kita. Jadi kalau ketemu dia itu rasanya gelisah aja. Kalau ketemu itu kita jadi kecewanya banyak. Kalau ketemu itu syukur kita jadi hilang. Kalau ketemu itu jadi sabarnya hilang. Nah ini hati-hati nih. Ini teman yang berkategori dengan cita rasa sebagai penyakit. Jadi ada teman yang mereka itu cita rasanya sebagaimana penyakit. Yang mana setiap berjumpa dengannya, bertemu dengannya, tidak menambah ketaatan kita. Justru kesyukuran kita menipis. Justru kesabaran kita meranggas. Justru ketaatan kita menjadi berkurang. Lalu kita merasakan banyak kekecewaan. Lalu kita merasakan banyak kegelisahan setelah kita berjumpa dengan mereka. Maka ini merupakan teman berkategori sebagai penyakit. Yang mana kita betul-betul harus menjaga jarak dengan teman-teman yang semacam ini. Ya, mana teman yang apabila kita ketemu tuh obrolannya itu madharat semua. Obrolannya itu tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Ya, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan ilmu yang telah kita pelajari itu menjadi hilang. Gara-gara teman-teman yang kita tidak sadari dan tidak kita waspadai, ada teman yang berkategori mereka itu memiliki penyakit. Mereka memiliki penyakit. Yang kita kalau terlalu lama kemungkinan akan tertular dengan penyakit itu. Ini kita hati-hati. Ya. Makanya kita mendapati ada sebuah kaidah yang sering saya sampaikan. Inna su'al khuluqi yu'di. Penyakit buruk itu nular. Ibu ketemu teman gibah. Itu termasuk salah satu teman berkategori penyakit. Maka sesungguhnya gibah. Pertama, kalau kita bersanding sama orang yang suka gibah, kata Imam Syafi'i, hari ini kamu diajak gibah tentang orang, besok bisa jadi kamu digibahin oleh mulutnya. Maka ketika kita bertemu sama orang yang gibah, lama-lama akhirnya memberikan efek kepada kita. Kita tertular dengan penyakit gibahnya. Kita tertular dengan penyakit gibahnya. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya mendapatkan banyak kerusakan pada kehidupan kita. Kita berjumpa dengan seorang perempuan yang selalu membicarakan tentang kekurangan suaminya. Walaupun suaminya telah berbuat yang terbaik semampunya. Tapi kita mendapati teman kita ini tidak pernah merasa puas dengan kebaikan suaminya. Ceritalah kekurangan-kekurangan suaminya terus. Lama-lama kita juga akhirnya melihat suami kita ini kurang. Kenapa? Karena terbiasa mendengar orang yang menyebutkan kekurangan-kekurangan suaminya. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali pertemuan mungkin dia belum terasa. Tapi sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali, dia akhirnya mulai berpikir, iya nih suami saya ini juga banyak ini problemnya dalam kehidupan keluarga. Karena bisa jadi ada orang yang asalnya baik-baik saja, tapi setelah ketemu teman itu menjadikan setelah bertemu itu menjadikan dia itu memiliki banyak sekali problem. Karena apa? Karena mendapatkan input dari teman yang diajak ngobrol dengan berbagai macam perspektif yang disampaikan teman itu. Kalau kategorinya sudah penyakit, ya hilang. Hilang sabarnya, hilang ridhonya, hilang komitmennya. Disebabkan apa? Disebabkan karena teman yang ada di sampingnya berkategori sebagai penyakit. Ya. Kita ketemu sama orang, suka menghujat orang lain, suka mencela orang lain. Ya, lama-lama kita akan menikmati hujatan dan celaan kita kepada orang lain itu. Sebagaimana kita menjumpai ada teman kita mencela dan menghujat. Ya. Ada yang keempat, yaitu adalah teman, kata Imam Ibnu Rajab, yang berkategori teman itu sebagai racun. Yang mana berkategori racun itu artinya adalah teman ini ketika kita berjumpa dengannya bisa menyesatkan pikiran kita. Bisa menjadikan kita ragu dengan akidah kita kepada Allah. Bisa menjadikan kita ragu terhadap sunnah. Bisa menjadikan kita ragu terhadap perkara akhirat. Ini merupakan teman yang racun. Sifatnya racun. Kenapa? Yang diserang perkara-perkara pokok. Sini ya, saya itu tidak beriman sama hari akhir.
Lalu ini kalau sudah semacam ini, maka ini berkategori teman yang mereka itu menjadi racun. Ya. Makanya akhirnya dari klasifikasi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab itu menyampaikan kepada kita bahwasanya pertemanan itu tidak bisa dipisahkan. Mana yang tidak bisa dipisahkan? Minimal nomor 1 dan 2. Kita membutuhkan teman dalam kehidupan kita, yaitu teman selayak nutrisi, dan kita membutuhkan teman yang selayak menjadi obat. Dan hati-hati terhadap teman yang berpotensi menjadi penyakit pada kehidupan kita. Ya. Karena apa? Ya karena memang kita tidak bisa lepas dari pengaruh itu. Kita tidak bisa lepas dari kebutuhan kita kepada teman yang selayak nutrisi dan selayak obat dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya disinilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Oh, Masya Allah ya. Berarti memang persahabatan itu memang salah satu pilar dalam kehidupan agama kita. Itu membutuhkan persahabatan. Pilarnya itu adalah persahabatan. Jadi pilar iman itu salah satunya persahabatan. Sehingga akhirnya kita paham. Ya, di dalam kehidupan kita menjalankan ketakwaan kita kepada Allah itu. Ketakwaan kita kepada Allah itu tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan persahabatan dan pertemanan yang membantu membackup kita dalam perjalanan kita kepada Allah. Bersama dengan teman dan sahabat, seberat apapun masalah itu akan ringan dijinjing, ringan dipikul ketika kita mendapatkan seorang sahabat. Makanya Rasulullah SAW tadi saya mengatakan sampai ketika dalam perjalanan hijrah, Rasulullah itu ketika hijrah, Rasulullah pun ditemani dengan Abu Bakar untuk memberi arti bahwasanya agama kita tidak akan bisa kita pikul seluruh amanahnya dan tanggung jawabnya kecuali bersama dengan orang dan sahabat yang menemani perjalanan kita menuju kepada Allah. Ya. Makanya setelah kita memahami ini, tentunya yang kita lakukan itu apa? Ya. Tentunya yang kita lakukan setidaknya 2. Ya. Kita itu yang pertama, berdoalah kepada Allah supaya kita itu diberikan oleh Allah teman-teman dan persahabatan minimal 40. Minta sama Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu teman-teman yang salih, ya Allah, teman-teman yang akhlaknya baik, mengerti tentang kekurangan saya, memahami tentang udzur saya, mampu memberikan nasihat dengan cara yang baik untuk saya. Minta sama Allah, minta sama Allah. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan itu. Kalau kita merasa bahwasanya mana ini yang betul-betul nanti temannya menjadi nutrisi, mintalah sama Allah dalam doa, ya Allah, tunjukilah mana teman-temanku yang akan menjadi nutrisi untukku. Aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintai. Mohon sama Allah. Ya, karena harga dari pertemanan yang semacam ini tuh mahal sekali. Makanya Hasan Al-Basri itu mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina, fa inna ikhwanana yudakiruna anil akhirah, fa inna ahlana yudakiruna anid dunya. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dalam agama, itu lebih mahal daripada saudara kami. Karena saudara kami, karena keluarga kami, hanya mengingatkan kami tentang dunia. Keluarga itu hanya mengingatkan kami tentang dunia. Tapi saudara kami, teman-teman kami, di dalam agama ini, di dalam keimanan, itu mengingatkan kami tentang urusan akhirat. Itu kata Hasan Al-Basri. Itu menunjukkan kepada kita, kalau ada orang, kok tidak mendapatkan 40 orang yang menjadi nutrisi baginya. Ada yang pincang pada kehidupan iman. Ada yang pincang pada kehidupan imannya. Kalau sampai dia tidak mendapatkan 40 orang yang membantunya dalam menapak perjalanan menuju kepada Allah. Orang kalau sudah nggak dapat 40 ini, gampang stres, gampang kecewa, gampang marah-marah. Mintalah sama Allah, supaya Allah itu memberikan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan teman yang cita rasanya nutrisi, ketuk pintu rumahnya untuk meraih kedekatan dengannya. Artinya, ya jemput bola.
Artinya bahwasanya kalau ketika kita berkumpul ketika kita ingin mendapatkan sikap dari persahabatan yang sholih, maka yang kita lakukan itu apa? Yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita pada saat itu betul-betul proaktif. Kita jemput bola. Tidak bisa kita ingin mendapatkan persahabatan, lalu kita itu menunggu operan bola yang datang kepada kita. Tidak bisa. Kamu yang datang, kamu yang mencarinya, kamu yang membuka hati, kamu yang memberikan hadiah kepadanya, kamu yang bersabar di dalam berinteraksi bersamanya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan. Ya. Makanya akhirnya inilah salah satu di antara kesalahan banyak manusia ketika mereka ingin mendapatkan persahabatan dari orang sholih, tapi mereka tidak pernah berusaha untuk mencari dan menjemput bola. Ya tidak bisa lah. Makanya Allah mengatakan kepada kita pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabar kamu sama orang yang solih yang mereka senantiasa menyeru kepada Robnya pagi dan sore. Jadi kita ini diperintahkan untuk sabar bukan hanya kepada orang zalim, bukan hanya kepada pendosa, tapi kita disuruh sabar sama orang solih. Kenapa Allah itu menyuruh kita sabar sama orang solih di dalam surat Al-Kahfi 28? Karena kalau bukan kita yang melapisi dengan kesabaran bersama orang solih, mungkin orang solih itu tidak akan pernah kenal dengan kita. Walinya Allah itu harus dijemput, didatengin. Dan kita yang betul-betul mengkondisikan, kalau ibu-ibu melihat suaminya, pergaulannya terus memiliki pergaulan-pergaulan yang hanya mengingatkan tentang dunia dan hobi, terus ibu harus menjadi support system untuk mengingatkan. Suaminya itu harus berteman dan bersahabatkan dengan orang solih. Yang betul-betul bersahabat, bukan hanya sekedar formalitas, kenal namanya. Tapi betul-betul bersahabat. Lalu kita mengkondisikan diri kita bersabar bersama dengan orang solih itu. Karena apa? Ya karena mendapatkan teman yang memiliki cita rasa nutrisi dan gizi itu kalau tidak kita sabar ya kita pasti akan sering meninggalkannya. Apalagi kalau ada kecewa. Makanya dijemput bola. Kita yang proaktif mencarinya. Kita yang proaktif kita yang proaktif bagaimana bermuamalah dengannya. Sampai betul-betul cocok kalau kita memang betul-betul mendapatkan orang ini ada ketakwaan dan ada akhlak mulia. Dan itulah yang sejatinya harus dilakukan. Jadi harus dicari. Didatengin rumahnya. Gimana sih kita ingin mendapatkan surga tapi kita nggak pernah datang ke tempat guru, tempat ustadz, tempat wali-walinya Allah. Kita nggak pernah mendatanginya. Lalu kita pingin supaya nanti akhirnya, nanti langsung kita ketemu di surga. Ya tidak segampang itulah. Para sahabat dikenang oleh Rasulullah itu ya karena perjuangan para sahabat itu sampai mereka tinggalkan rumah. Mereka meninggalkan Mekah, menemani Rasulullah ke kota Madinah. Dan itu pelajaran untuk kita. Memang begitu cara kita. Harus sabar. Saya memiliki circle teman yang dikatakan oleh Imam Nur Rajab teman yang berkategori sebagai nutrisi dan gizi itu 40. Ya kita yang harus sabar. Kita WA, kadang telepon nggak dijawab. Ya kita harus sabar. Kenapa? Ini harus dijemput. Tidak bisa menunggu bola. Kita yang proaktif. Kita datangin pondoknya. Kita kalau mampu bawa keluarga kita. Diperkenalkan anak-anak kita dengan keluarga mereka. Ngobrol kita dengan mereka. Dan itu yang harus dilakukan. Lah banyak orang hari ini, di tengah zaman materialisme, persahabatan itu dibangun di atas profit. Dan dibangun di atas hubungan mutualisme dan cuan. Sehingga akhirnya, kita tidak pernah mendapati teman yang bercita rasa sebagaimana cita rasa akhirat. Tidak ada mutualisme, tidak ada profit, tidak ada cuan pada kehidupan itu. Ya. Yang menjadikan akhirnya apa? Kehilangan sesuatu yang menjadi karunia besar pada kehidupan kita. Ya. Maka maaf ya, beriman kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban.
Tapi mendapatkan sahabat yang membantumu beriman kepada Allah, itu karunia besar. Dan itu harus dijemput. Ya, makanya kenapa sih di dalam literasi, dalam ulama salaf itu ilmu didatangin ya supaya murid itu mendatangi tempat guru, kenal dengan gurunya, paham. Kita mendatangi pondok, kita mendatangi tempat ustadz yang kita belajar darinya. Supaya betul-betul kita mendapatkan pertemanan yang baik dan persahabatan yang baik. Lingkungan, yaitu yang vibes-nya itu positif dalam urusan akhirat kita. Dan kita betul-betul yang harus membangun itu. Sekali lagi ya, kalau ingin mendapatkan orang yang solih, kita yang proaktif. Dan kalau bisa itu yang mendapatkan yang betul-betul solih sekalian. Kita lihat ada orang solih sekalian minta sama Allah, ya Allah saya pingin supaya keluarga saya dekat dengan keluarganya. Ya, jangan gampang kecewa, jangan gampang ngambek, jangan gampang marah-marah. Ketika kita sedang berhubungan dengan orang yang kita pandang itu, menurut kita ini solih, baik, berilmu. Kita harus sabar. Ya, makanya Masya Allah saya kadang harus datang ke pondoknya. Kita harus nelpon sabar, kadang nggak dijawab. Itu merupakan bagian dari proses. Kita menjemput bola. Karena apa? Karena profitnya gede di dunia dan di akhirat. Dan hari ini tuh seakan-akan itu menjadi karunia besar. Kenapa itu menjadi karunia besar? Karena semua orang hari ini membangun persahabatan itu di atas hubungan mutualisme. Di atas masalah cuan, di atas masalah profit dan bisnis. Ya enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. Persahabatan dibangun di atas hubungan sahabat, atas bisnis, hubungan mutualisme, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menghilangkan kultur yang pertama. Persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan. Ya. Kalau bukan teman-teman kita yang solih, yang mendoakan kita, membackup kita, membantu semua urusan-urusan kita, terus siapa kalau bukan mereka? Dan ini yang menjadi perhatian kita. Inilah baru mukadimah. Jadi mukadimah ini, saya sampaikan mukadimah ini bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Di mana ketika manusia itu merupakan makhluk sosial, ya kita memang membutuhkan interaksi. Tidak bisa membangun kesolihan itu pribadi dengan individualistis dan egosentris yang kita miliki. Kita juga mendapati bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang yang benar. Di mana perintah ketakwaan bersanding dengan perintah berkumpul sama orang yang benar. Karena apa? Ketakwaan itu ketika kita memiliki lingkungan yang membantu kita untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akhirnya paham ya, semangatnya kitabullah dan semangatnya sunnah itu. Kenapa kita disuruh berbuat baik sama tetangga, ngomong yang baik, memberi hadiah, dan sederet yang lainnya. Untuk apa? Supaya kita memiliki tambahan-tambahan amunisi, teman dan sahabat yang bisa membantu kita. Dan bisa menjadi sahabat kita mungkin di waktu mendatang untuk menguatkan kita di dalam perjalanan hidup. Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya berteman itu cita rasanya dan klasifikasinya ada 4. Ada teman yang cita rasanya adalah nutrisi dan gizi, ada teman yang cita rasanya sebagaimana obat, ada teman yang cita rasanya sebagaimana penyakit, dan ada teman yang cita rasanya racun. Dan kita memerlukan 1 dan 2. Teman bercita rasa nutrisi dan gizi, dan teman klasifikasinya adalah sebagai obat untuk kita. Dan ketika kita paham keimanan kita sangat memerlukan pertemanan, mintalah kepada Allah. Kalau kita merasa belum memiliki 40 orang yang solih di dalam kehidupan kita, di sisa kehidupan. Yang kedua, yaitu adalah kita tentunya yang mendatangi proaktif untuk menjemput orang solih, mendapatkan cintanya, mendapatkan rahmat pada hatinya. Karena sesungguhnya berkumpul sama orang taat itu harus disertai dengan perjuangan yang kita berikan dan kesabaran yang kita torehkan. Wasbir nafsaka ma'alladina yata'una rabbahum bil qadati wal asyi yuriduna wajha. Nah, ini muqaddimah. Baru setelah ini kita bahas. Nah, terus hubungan saling mencintai karena Allah itu kayak apa? Kalau kita sudah dapat, akhirnya kita punya alasan, kita punya way, kenapa kita harus membuka hati kita untuk orang lain?
Terutama yang sejenis ya, jangan dipakai untuk yang lawan jenis ya. Kita akhirnya tahu why-nya kita, kenapa kita harus butuh sahabat, butuh 40 orang gitu. Lalu bagaimana memberikan maintenance supaya betul-betul pertemanan kita dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita part yang kedua. Semoga memahami apa yang menjadi penjabaran dan penjelasan kita. Semoga Allah memberkahi. Dan semoga Allah menerima setiap ilmu yang kita lakukan, berbuah dengan keberkahan dengan amal yang kita kerjakan.